Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kajian kita kali ini kitab Fathul Bari juz 1 bab yang ke-21. Babut tasatturi fil ghusli indan nas, hadis Bukhari nomor 280. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malikin an Abi Nadri maula Umar bin Ubaidillah anna Aba Murrata maula Ummi Hani'in binti Abi Talibin akhbarahu annahu sami'a Ummahani. Suatu ketika Ummahani putri Abi Talib menyampaikan, taqul dhahabtu ila Rasulillah, aku pergi menghadap Nabi, menemui Nabi. Kapan itu kejadian? Amal Fathi, waktu penaklukan kota Mekah, pengambil alihan kota Mekah 8 Hijriah. Kenapa diambil alih? Karena kita tahu waktu itu kota Mekah dikuasai oleh mereka, umat Islam, bahkan Nabi dan para sahabat diusir-usir ke kota Madinah. Lalu tidak sampai di situ, orang-orang dizalimi, disiksa, apalagi yang beragama Islam. Lalu Allah memerintahkan agar kalau sudah tiba waktunya umat Islam punya kekuatan fisik, iman, ekonomi, kekuasaan, maka ambil alih saja supaya mereka tidak menzalimi sesama manusia, apalagi menzalimi umat Islam. Bukan umat Islam butuh kepada kekuasaan dan harta, tidak, tapi untuk menghilangkan kezaliman. Fawajadtuhu, maka menemukan siapa aku, sahabiyah Ummahani, kepada Nabi yaghtasilu hale dalam keadaan mandi. Waktu pagi Nabi mandi. Wa Fatimah dan hale adapun Siti Fatimah putrinya Nabi tasturuhu, yaitu menutupi siapa Siti Fatimah kepada Nabi. Ini sebagai pelajaran, kalau mandi jangan di muka umum kalau bisa, kalau enggak ada yang nutupin. Kain yang buat nutupi tebal supaya aurat tidak kelihatan. Faqala, maka Nabi menyampaikan, man hadhihi, adapun siapa orang yang datang itu, fakultu, maka menjawab, siapa aku, Ummahani, ana, adapun saya Ummuhani, yaitu Ummuhani. Ini hadis ini banyak dan panjang, nanti di dalam hadis yang lain persis ini menjelaskan setelah Nabi mandi, wudu, Nabi itu sholat duha. Dan ini sebagai dalil bahwa Nabi itu sholat duha. Karena nanti ada penjelasan bahwa Nabi itu kalau Nabi katanya bahwa sholat duha itu bid'ah. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, maksudnya bid'ah itu tidak melakukan di muka umum. Sahabat Abdullah bin Umar sendiri rajin sholat duha. Tapi yang dimaksud bid'ah di situ tidak memaksakan di muka umum, apalagi kalau dilaksanakan berjamaah. Namun demikian boleh di muka umum dan berjamaah. Kenyataannya Nabi pernah sholat duha di rumahnya sahabat Itban bin Malik, itu orang tua yang buta, jauh dari kota Madinah. Dia kalau hujan gak bisa datang ke kota Madinah, tapi dia seorang imam di musola dekat rumahnya. Lalu kalau hujan gak ada yang nuntun, dia harus terpaksa sholat di rumahnya. Maka minta kepada Nabi, kalau ada kesempatan Nabi agar datang ke rumahnya, agar tempat yang dibuat sholat Nabi itu nanti misal di pojokan rumahnya akan dijadikan semacam musola. Untuk kalau darurat, sahabat Itban bin Malik itu sholat di rumahnya. Di waktu pagi hari ya sholat duha. Kalau sholat pagi hari, sholat apa lagi? Nabi datang di situ, lalu ikutlah sahabat Abu Bakar makmum di situ sholat duha, termasuk sahabat Itban bin Malik, lalu termasuk sahabat Umar. Artinya Nabi sholat duha, tapi tidak memaksakan, khawatir memberatkan kepada umatnya. Silahkan umatnya yang mampu jangan pernah meninggalkan sholat duha. Sebagaimana Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abi Hurairah agar kalau mampu jangan pernah meninggalkan sholat duha. Ada lagi penjelasan nanti di dalam hadis Bukhari. Nabi itu kalau musafir, beliau itu biasanya di jamak, di tempat lain juga di qashar. Kalau yang wajib saja di jamak dan di qashar 4 rakaat jadi 2 rakaat, misal kalau maghrib tetap 3 rakaat, maka
bagaimana mungkin masih sholat sunnah? Kenyataannya Nabi, meskipun Nabi ini musafir dari Madinah ke kota Mekah termasuk 8 Hijriah, amal fathi, materi kita Bukhari 280, ternyata Nabi masih sholat duha. Bahkan Nabi menurut Al-Quran jarang sekali meninggalkan yaitu sholat tahajud. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita sedang musafir, boleh sholatnya dikosor, dijamak, karena itu rukhsah, keringanan, dispensasi. Boleh juga tidak diambil itu rukhsah, keringanan, seperti dilakukan, dicontohkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita dalam musafir boleh kita, karena yang wajib saja sudah dipotong 4 jadi 2, kadang-kadang kosor, kadang-kadang jamak. Boleh tidak melakukan yang sunnah, boleh tetap melakukan yang sunnah. Karena orang yang musafir itu pahalanya sudah sama dengan ketika beliau tidak musafir. Kenapa? Karena kalau beliau tidak musafir akan membiasakan sholat sunnah, ibadah puasa sunnah dan lain sebagainya. Sedangkan musafir kadang-kadang karena darurat, as-safaru qit'atum minal adab. Musafir itu berdiri, duduk, capek, tidur, capek. Oleh karena itu diberi keringanan. Oleh karena itu di sisa umur apabila kita masih sehat, rajin-rajinlah sholat sunnahnya. Demikian juga kalau mampu puasa sunnahnya, sehingga ketika kita sakit, ketika kita sudah sepuh, kena sakit, maka pahalanya seperti waktu kita masih muda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.